Perkenalkan, nama aku Bella. Aku dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 173221031. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang peran dan kontribusi dari filsafat ilmu dalam memantapkan kesadaran literasi pada era digital dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah filsafat ilmu yang dibimbing oleh dosen pengampu Pak Muhammad Adib. Secara spesifik, topik yang ingin aku bawakan adalah mengenai misleading information atau kesesatan informasi dalam konteks hubungan internasional menggunakan pendekatan epistemologi, yaitu salah satu cabang dari filsafat ilmu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, buku yang aku jadikan acuan ataupun referensi yaitu bukunya Bapak Muhammad Adib yang judulnya Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan teknologi dan digitalisasi. Sekarang semuanya apa-apa serba digital. Mulai dari memesan makanan, belanja kebutuhan, bahkan untuk transportasi. Tinggal pesan ojek online, kita bisa langsung sampai ke tempat tujuan, tanpa harus punya kendaraan atau naik kendaraan umum. Nah, secara tidak sadar, teknologi sudah menjadi bagian yang lekat dalam diri kita dan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi, semua sekarang serba cepat, mudah, dan masif. Begitu pula di bidang pertukaran informasi. Ketika kita scroll sosial media, kita mungkin mendapatkan informasi dari luar, dan kita juga bisa mengirim informasi keluar. Nah, tapi tahu gak sih, dengan begitu banyaknya informasi yang kita dapat dan kita terima, tentu peluang atau chance kita mendapatkan informasi yang belum tentu invalid itu akan semakin besar. Untuk menghindari kesesatan informasi atau misleading information ini, gimana sih caranya? Nah, disinilah peran dan kontribusi dari epistemologi. Apa sih epistemologi itu dan apa relevansinya dengan misleading informasi khususnya di konteks ilmu hubungan internasional? Oke, menurut referensi yang aku baca, epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Secara sederhana, epistemologi itu adalah salah satu cabang filsafat ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan dan cara untuk memperolehnya. Nah, hoax ini dijadikan sebagai sarana yang ampuh untuk menciptakan pembenaran atas kebohongan ataupun kepalsuan yang terselubung. Hoax ini juga menciptakan mispersepsi dan miskomunikasi antar negara yang berujung pada konflik antar negara. Lalu, apa dari urgensi menggunakan pendekatan epistemologi ini dalam misleading informasi, khususnya di konteks hubungan internasional? Dengan adanya digitalisasi saat ini, fenomena misleading information atau kesesatan atas informasi itu jadi masalah yang serius loh. Karena itu akan mempengaruhi dinamika dari hubungan internasional itu sendiri. Kok bisa? Nah, contohnya fake news atau berita bohong atau yang sering kita sebut sebagai hoax. Hoax ini dalam perspektif hubungan internasional itu udah menyebar sebagai skala global yang berakibat pada sulitnya mencari kebenaran global yang bersifat objektif dan berdasarkan data empiris. Kebenaran global ini udah direkonstruksi dengan menggunakan media sosial sesuai dengan kepentingan masing-masing negara, sehingga batas antara kebenaran dan kebohongan itu menjadi nggak ada. Nah, propaganda yang dilakukan oleh sekelompok negara untuk mencapai kepentingannya masing-masing dengan memproduksi berita yang bohong supaya tercipta opini publik yang bisa membenarkan tindakan negara tersebut ke negara lain, meskipun itu salah. Karena kebenaran global tadi udah direkonstruksi melalui media sosial. Jadi mereka menciptakan berita informasi yang invalid untuk membenarkan tindakan mereka ke negara lain. Nah, yang kedua, munculnya ujaran kebencian ataupun hate speech yang dilontarkan oleh berbagai tokoh seperti politisi, tokoh publik, atau bahkan pemimpin negara yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan konflik antar negara. Hate speech ini dikemas sedemikian rupa dengan tujuan tertentu
untuk kemudian nanti diviralkan melalui media sosial sehingga dapat diakses oleh publik. Jadi publik bisa lihat secara global yang pada akhirnya ini akan membawa sentimen negatif, provokasi sara maupun tindakan anarkis satu negara ke negara yang lain. Dampaknya sebesar itu kan? Nah, hate speech ini dilakukan sebagai sarana propaganda dalam konflik dan peperangan yang tentunya sangat membahayakan world peace, mengingat apa yang dibaca dan dipahami oleh publik melalui media sosial itu dianggap sebagai kebenaran, sehingga diyakini dan dimasukkan ke dalam ranah pikir setiap individu yang menerima informasi tersebut. Nah, disinilah fungsi dari epistemologi. Epistemologi membantu kita untuk membangun sikap kritis atas informasi yang kita dapatkan. Jadi informasi yang kita terima itu gak langsung kita terima, tapi kita juga butuh yang namanya verifikasi melalui hipotesis dan bukti-bukti yang valid, yang lengkap, supaya kita nggak terkena misleading information yang disebarkan oleh orang-orang dengan tujuan tertentu untuk menggiring opini publik pada sentimen yang negatif. Tata cara atau teknik untuk memperoleh ilmu atau keilmuan menurut referensi yang aku baca itu ada 3 metode dalam epistemologi. Yang pertama itu metode non-ilmiah, yang kedua itu metode ilmiah, dan yang ketiga metode problem solving. Metode non-ilmiah ini biasanya didasarkan oleh pengalaman pribadi, common sense, terus juga untung-untungan kayak semacam lottery or trial gitu. Nah, ini nggak dipakai karena ini sifatnya subjektif banget. Jadi untuk menyaring informasi yang kita terima itu kita perlu cara berpikir yang objektif dan juga informasi-informasi yang sifatnya tidak menggiring opini publik, yang informasi-informasi yang sifatnya objektif dan tidak menggiring opini publik pada tempat yang salah. Yang kedua ada metode ilmiah. Nah, metode ini biasanya difokuskan pada penalaran deduktif dan induktif. Yang ketiga ada metode problem solving. Metode problem solving ini tuh berfokus pada pemecahan masalah dengan cara mengidentifikasi permasalahan dulu, terus merumuskan hipotesis, menganalisis data, menyimpulkan dan melakukan verifikasi lagi atas hipotesis kita. Jadi melakukan verifikasi melalui pengujian hipotesis yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Metode ilmiah dan problem solving ini menjadi pendekatan yang paling objektif dan paling diandalkan biasanya dalam pengembangan pengetahuan dan informasi. In a nutshell, pendekatan epistemologi itu dapat membantu membangun kritisisme informasi yang kuat dan cerdas dengan memberikan kerangka pikir atau kerangka kerja yang sistematis untuk memahami bagaimana pengetahuan dan kebenaran itu bisa kita peroleh. Epistemologi itu mempertanyakan sumber-sumber pengetahuan, metode-metode yang digunakan untuk memperolehnya, dan kriteria validitasnya. Jadi untuk dikatakan informasi itu valid, kita butuh kriteria dan harus memenuhi kriteria itu. Dalam konteks kritisisme informasi, pendekatan epistemologi itu mengajarkan kita untuk tidak menerima informasi langsung tanpa adanya verifikasi dari bukti yang mendukung, yang terpercaya, dan melakukan evaluasi kritis terhadap sumber informasi, mempertanyakan asumsi yang mendasarinya itu apa, dan mencari justifikasi atau alasan yang kuat untuk kita bisa mempercayainya. Nah, setelah pembahasan tadi, dapat kita simpulkan dalam menghadapi tantangan misleading information atau kesesatan informasi, khususnya dalam konteks hubungan internasional, integrasi pendekatan epistemologi menjadi hal yang penting. Pertama, penting untuk mendorong penelitian yang lebih mendalam dan kritis terhadap informasi yang diterima dalam konteks isu-isu internasional. Ini melibatkan penerapan metode epistemologi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebenaran, keandalan, dan konteks di balik informasi yang disajikan. Selanjutnya, diperlukan peningkatan kesadaran dan pendidikan publik mengenai pentingnya kritisisme informasi dalam era digital. Pendidikan yang mendorong keterampilan analisis kritis, penilaian sumber, dan pemahaman epistemologi dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih cerdas dalam memproses informasi yang mereka terima.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam melawan misleading informasi, kesesatan informasi itu perlu ditingkatkan. Jadi, kerjasama ini dapat melibatkan pendirian lembaga independen yang menyediakan sumber informasi terpercaya dan melakukan penelitian serta pemantauan terhadap narasi yang berkembang, khususnya dalam isu-isu internasional. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi yang mampu mendeteksi dan mengidentifikasi informasi palsu secara efektif juga perlu didorong. Dengan mengintegrasikan pendekatan epistemologi dalam strategi ini, kita dapat memperkuat ketahanan informasi dan membangun pemahaman yang lebih akurat dalam hubungan internasional. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton.